Indonesia harus memiliki cetak biru seperti Jepang. Ratu Tisa dorong VAR untuk kompetensi wasit. Bambang Pamungkas dan Ponario tidak lolos. Keputusan Sinteyong tidak dianggap PSSI. PSSI minta Sinteyong bekerja lebih baik di 2023. Calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus memiliki cetak biru atau blueprint persepakbolaan untuk 100 tahun ke depan. Erick berbagi pandangannya tersebut melalui unggahan di Instagram @erikthohir pada Selasa 31 Januari 2023. Menurutnya, Jepang telah lama memiliki blueprint 100 tahun sepak bolanya. Pada masa lalu Jepang mengirim timnya untuk datang ke Indonesia dan melihat Liga Indonesia, sebelum akhirnya menelurkan cilik yang kini termasyhur dan jadi salah satu liga top Asia. Emang dia mikirin siapa PM-nya, siapa menporanya, siapa ketua PSSI federasinya? Tidak. Kenapa? Karena ini sepak bola bukan politik. Ini olahraga, tegas Erick Thohir. Calon Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa mengharuskan adanya penggunaan VAR di kompetisi sepak bola Indonesia. Ratu Tisa tidak hanya menyoroti program pemain usia muda, melainkan juga memperhatikan regenerasi wasit muda di tanah air. Oleh karena itu, penggunaan VAR diyakini bisa mendorong kualitas wasit di Indonesia. VAR ini di Indonesia harus, karena dengan adanya penggunaan VAR ini bukan masalah teknologinya, tapi mendorong kapasitas wasit baru di Indonesia, ujar Ratu Tisa dalam unggahan Instagramnya. Sebagaimana diketahui, rencana adanya VAR sejatinya telah menjadi impian lama bangsa Indonesia. Namun persoalan biaya kerap kali menjadi perkara dalam menghadirkan teknologi tersebut. Di samping itu, Thailand menjadi tim pertama yang menerapkan VAR dalam liga domestik mereka. Belakangan menyusul Singapura dan juga Vietnam yang bakal menggunakan VAR dalam waktu dekat ini. Sementara itu, saat ini PSSI akan menggelar KLB pada 16 Februari mendatang. Momen ini juga akan menjadi babak baru kepengurusan PSSI untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. PSSI tuntas mengevaluasi kinerja Sinteyong. Hasilnya juru taktik asal Korea Selatan itu diminta untuk bekerja lebih baik di beberapa turnamen internasional ke depan. Menurut Yunus Nusi, Sinteyong tidak hanya diminta maksimal di timnas senior, tetapi juga di timnas U20 yang akan berkompetisi di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2023. Di luar turnamen-turnamen itu, Sinteyong juga harus mempersiapkan timnas Indonesia untuk melakoni laga persahabatan internasional FIFA pada Maret 2023. Dengan demikian, Sinteyong akan tetap mengisi jabatannya itu setidak-tidaknya sampai kontraknya berakhir pada Desember 2023. PSSI resmi menunjuk Direktur Teknik PSSI Indra Safri melatih timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di SEA Games 2023 Kamboja. Namun pemilihan Indra Safri menyulut media Vietnam Soha.vn. Ia menyindir prestasi Sinteyong yang memiliki andil kuat untuk timnas Indonesia selama melatih karena tak sebaik Indra Safri. Melansir Soha.vn Rabu 1 Februari 2023. Soha.vn membanding-bandingkan hasil tandingan kedua pelatih selama membesut Garuda Muda U23. Indra Safri pernah bawa timnas Indonesia U23 tampil di SEA Games 2019. Anehnya, Indra mencatatkan hasil yang lebih bagus daripada Sinteyong, tulis Soha.vn. Komite Pemilihan PSSI mengumumkan daftar nama calon sementara baik ketum, waketum dan juga exo PSSI, yakni Selasa 31 Januari 2023. Nama legenda timnas Indonesia Bambang Pamungkas yang mencalonkan diri sebagai waketum PSSI dipastikan tidak lolos. Tak hanya Bambang, Ponario Astaman juga dipastikan tidak lolos. Amir menyebutkan bahwa penentuan DCS ini penuh dengan pendapat dan juga pendalaman yang tidak sebentar. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan alasan menunjuk Indra Safri sebagai pelatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Yunus Nusi pun menjelaskan, Direktur Teknik PSSI Indra Safri diminta untuk turun gunung guna menangani timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Yunus Nusi mengatakan ada dua alasan menunjuk Indra Safri sebagai pelatih timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2023, yaitu karena jadwal mepet dan juga Sinteyong akan fokus melatih timnas Indonesia U20. Direktur Teknik PSSI Indra Safri resmi ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2023. Di sisi lain,
Penunjukan Indra Safri mengartikan bahwa keputusan Sinteyong sudah tidak dianggap lagi oleh PSSI karena sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu sudah memilih asistennya Nova Arianto untuk menjadi nahkoda Garuda di SEA Games 2023. Namun PSSI tampaknya kurang percaya dengan pilihan Sinteyong sehingga menunjuk Indra Safri yang menangani timnas Indonesia U23 di event antar negara Asia Tenggara tersebut. Direktur Teknik AS Rensin Andrzej Zelczyk akhirnya membongkar alasan pihaknya mengambil kesepakatan untuk putus kontrak dengan Witan Sulaiman yang akhirnya bergabung ke Persija Jakarta. Alasan kedua belah pihak putus kontrak itu ternyata karena faktor keluarga. Maka dari itu, AS Rensin tidak menahan pemain berusia 21 tahun tersebut. Padahal menurut Dirtek AS Rensin, Witan Sulaiman sudah memperlihatkan kemajuan yang baik, apalagi statistiknya juga lumayan karena menyumbangkan 4 gol dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Calon rival timnas Indonesia U20 menunjukkan tajinya jelang Piala Asia U20 2023. Irak U20 menang 5-0 atas klub Swiss FC Rapperswil, yakni pada Selasa 31 Januari 2023. Pada pertandingan tersebut pelatih Emad Mohamed memainkan formasi yang berbeda dari laga sebelumnya ketika menghadapi Yordania, dan akhirnya taktik tersebut berbuah manis. Sementara itu Irak U20 tergabung dalam grup A Piala Asia U20 2023 bersama Uzbekistan, Suriah dan juga timnas Indonesia U20. Keempatnya akan unjuk gigi dalam kejuaraan yang digelar pada 1-18 Maret tersebut. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat menjadi andalan klub Johor Darut Takzim saat laga uji coba melawan klub Uni Emirat Arab, yakni Fursan Hispania FC. Pada laga tersebut, JDT berhasil menang telak dengan meraih hasil 3-0 pada laga yang digelar Selasa 31 Januari 2023. Jordi Amat menjadi starter pada laga tersebut dan membantu pertahanan JDT tidak dijebol. Sementara itu pertandingan ini menjadi serangkaian acara tur pramusim JDT. Sebenarnya, Fursan Hispania tidak masuk dalam rencana jadwal tur JDT. Mereka menjadi pengganti laga yang tidak rampung saat berhadapan melawan klub Bulgaria PFC Levski Sofia. Piala AFF 2022 sudah selesai hampir 1 bulan yang lalu. Akan tetapi, salah satu penggawa timnas Indonesia yakni Mark Locke masih belum bisa melupakan kenangan di turnamen pertamanya tersebut. Menurutnya timnas Indonesia adalah tim terbaik di turnamen terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada Indonesia pada edisi kali ini. Ia pun menjelaskan bahwa kadangkala sebuah tim terbaik tak selalu memenangi turnamen yang diinginkan. Jadi ini adalah momen yang sangat indah untuk diingat kembali, tetapi kekecewaan tetap ada. Seperti yang saya bilang di awal karena kami gagal juara, tutur Mark Locke. Striker naturalisasi Elijah Spasojevic menegaskan masih ingin membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui Elijah Spasojevic ini tak muda lagi. Pemain milik Bali United itu sekarang telah menginjak usia yang ke-35 tahun. Meski begitu, Elijah Spasojevic memastikan masih memiliki hasrat untuk membela timnas Indonesia. Dengan terang-terangan, Spasojevic berharap dapat dipercaya menjadi bagian skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan juga Piala AFF 2024. Saya mau membela timnas di Piala Asia 2023 dan juga Piala AFF berikutnya, kata Spasojevic. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.